Apa sih yang membuat Pak Jokowi ingin kembali belusukan keliling daerah? Karena sebelumnya kan Pak Jokowi mengatakan mau istirahat saja di rumah main sama cucu. Ya, terima kasih. Kan sudah berulang kali disampaikan, beliau ini menghadiri undangan, ya baik partai dari PSI maupun relawan tokoh masyarakat. Nah, itulah konteksnya hari ini Pak Jokowi memulai kunjungan pertamanya ke Lampung. Jadi memang saya lihat dari rundown-nya, memang Pak Jokowi kunjungan selama 3 hari ini banyak menghadiri rakorda dengan teman-teman PSI. Dia sudah sampaikan Pak Jokowi akan memberikan motivasi semangat kepada PSI dan juga kepada relawan-relawannya. Demikian, Mbak. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dan pesan-pesan kepada kader gitu ya, sehingga mengikuti roadshow ini. Jadi tujuannya apa, untuk membesarkan PSI? Ya, kita tidak perlu nafikan, tidak perlu tutup-tutupi. Tentu kalau di dalam rakorda ataupun konsolidasi partai, ya tentunya beliau memotivasi itu tujuannya agar kader-kader PSI lebih semangat lagi, ya membangun partai bahu-membahu untuk berjuang membesarkan partai. Demikian juga para relawan agar tetapi sekali lagi ini dalam dalam konteks yang berbeda ya. Memang di dalam rundown itu ada khusus partai, ada besok ada beberapa agenda yang sehubungan dengan relawan, ada yang gabung juga, ada yang masyarakat adat. Nah, jadi memang ini dibeda-bedakan ya. Kalau forum secara formal partai tentu memberikan semangat kepada kader-kader PSI. Kalau relawan tentu memberikan semangat juga agar semua relawan tetap semangat mengawal pemerintahan Prabowo Gibran. Demikian, Mbak. Saya ke Mas Hensat, jadi tadi kan dikatakan bahwa tujuannya ini kan berarti berbeda-beda gitu ya. Ketika ketemu dengan kader PSI, ya untuk memberikan semangat, motivasi, dan pesan-pesan agar partai ini semakin besar. Tapi tadi dikatakan juga ada ketemu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga para relawan. Jadi secara garis besar, motivasi Pak Jokowi ini Anda lihat apa ya tujuannya, Mas Hensat? Ya, yang pertama saya setuju tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Vera ya. Secara eksplisit kan disampaikan ada 2 pertanyaan, apakah ini memang untuk menjaga popularitas atau menjaga eksistensi. Saya rasa itu yang utama. Tapi kan pertanyaan berikutnya, eksistensinya untuk siapa? Nah, sejak zaman Machiavelli hingga zaman buku Momentum Politik yang ditulis Henry Satrio, itu yang namanya politik ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan dan kekuasaan. Tapi nampaknya khusus di Indonesia per hari ini bukan hanya kepentingan dan kekuasaan saja tujuan politik itu, tapi juga untuk keselamatan gitu ya. Sehingga pada saat berkuasa selamat nih dari berbagai hal yang ada kaitannya misalnya dengan hukum. Nah, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini, saya membacanya ada 2 hal. Yang pertama memang eksistensi yang berujung untuk keselamatan politik dia dan keluarganya. Itu kemudian yang kedua memang sedang mengambil posisi untuk pemilu berikutnya. Pak Jokowi kan harus bertanggung jawab juga quote and quote ya, menempatkan anaknya Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI yang kemudian gagal menembus Senayan di 2024 lalu. Maka untuk memperbaiki itu, dia mengambil jarak waktu yang cukup panjang untuk melakukan safari membesarkan PSI ini. Nah, yang perlu dihitung juga adalah pada saat Pak Jokowi bersafari untuk PSI, artinya dia sedang memanaskan suhu kompetisi antar partai politik. Tentunya ada konsekuensi yang harus dibayar atau dihitung oleh Pak Jokowi saat ini. Kemungkinan besar partai-partai politik lain tidak serta-merta enak dan lugas untuk mengunjungi
Pak Jokowi lagi. Misalnya ada Ketua Umum Partai Golkar, PAN, atau misalnya PKB, atau partai-partai politik yang lain, tentunya akan sungkan untuk berkunjung soan ke Pak Jokowi lagi yang notabene sudah mengusung partai politik lain. Nah, kemudian yang perlu dicatat juga, walaupun tadi Bang Freddy Damanik berkali-kali mengatakan bahwa ada agenda lain selain agenda PSI, tapi nampaknya relawan harus rela dengan kenyataan bahwa Pak Jokowi menomorduakan relawan-relawan yang sudah memang setia mendampingi dirinya. Kenapa demikian? Karena memang ya secara perhitungan berdasarkan konstitusi hanya partai politik yang memiliki tempat spesial untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden itu ada syaratnya, partai politiknya harus lolos verifikasi dulu. Maka salah satu tujuan safari politik ini menurut saya memang untuk menjaga asa PSI lolos ke ajang kompetisi pemilu 2029. Saya rasa sudah saatnya relawan Jokowi berbesar hati bahwa untuk kesekian kali mereka dinomorduakan. Tapi menurut saya nggak apa-apa, kan tujuannya adalah bersama Jokowi dan tujuannya adalah Jokowi gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga, ini sebuah konsekuensi. Tidak ada istilah dinomorduakan. Jadi partai itu kan, PSI itu kan memang politik formal. Jadi misalnya lah, saya berbicara sebagai sekjen Projo. Di Projo itu kan banyak teman-teman yang tergabung di partai-partai lain. Termasuk di PSI. Di Lampung ini juga banyak teman-teman yang di PSI. Ketika berbicara politik formal atau ketika mengikuti agenda PSI, teman-teman itu ya gabung ke PSI atau berbaju PSI. Ya, ketika partai-partai lain juga seperti itu. Ada di Nasdem, ada di Golkar ya, ada di Gerindra. Nah, tapi kan ini semua juga sudah paham, Mas Hensat paham. Ketika berbaju berbaju relawan atau menggunakan organ relawan, ini kan fleksibilitasnya lebih tinggi lah begitu ya. Jadi konteksnya memang lebih sering kalau bicara politik elektoral lebih sering memang bergerak pada saat pilpres kan begitu, sehingga fleksibilitasnya lebih tinggi, bisa masuk kemana saja. Nah, tetapi ya kalau kami berbicara Projo misalnya, ya, seperti di Lampung ini ya, kami bukan membanggakan diri, tetapi kami sangat kuat, sangat dekat di grassroots itu. Nah, tokoh-tokoh ataupun pengurus-pengurus Projo yang di daerah seperti ini banyak berkomunikasi atau banyak berhubungan dengan partai-partai termasuk PSI. Mereka saling sinergi misalnya dalam konteks untuk meraih suara. Kalau bicara Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Nah, teman-teman, di channel ini kita akan kembali membahas tentang isu politik yang sedang terjadi di negara kita. Nah, teman-teman, barusan saja kita telah menonton cuplikan video yang cukup menarik, dan pada video tersebut kita mendapatkan netizen yang memberi komentar. Mari kita simak komentar tersebut bersama-sama. Komentar pertama dari Rika, ambisi sekali untuk pilih presiden si Fufu Fafa. Lalu dilanjutkan oleh Wasirun, mudah-mudahan bukan cuma di Lampung, tapi di semua daerah tolak kedatangan dia. Komentar selanjutnya Mino Sumino, disambut demo kursi kosong lebih banyak yang datang makhluk halus. Komentar selanjutnya dari KSM, terus Bang Damaknik, lanjutkan sampai tujuan akhir. Pengorbanan sebagai relawan setia dapat buahnya dan penghargaan dari bos. Komentar selanjutnya dari Muhammad Syafi, jangan pilih pemimpin yang tidak berilmu dan beriman dan menikriminkan ulama. Hancur kalau orang licik curang berkuasa menghalalkan segala cara. Yang jangan salah pilih pemimpin. Komentar selanjutnya dari Herwin, hidup sehat, hidup Jokowi. Komentar selanjutnya dari Mang Darmin, harusnya persiapan buat datang di pengadilan, buktikan ijazahnya, jangan ngibuli rakyat terus. Komentar selanjutnya dari Mang Darsim, mau mendorong wakil presiden cuman tamatan SMP, mau dibawa kemana negara ini. Komentar selanjutnya dari Yodi,
Mending kalau yang didorong-dorong itu barang istimewa lah. Ini kan cuma kardus kosong. Komentar selanjutnya dari Ali Rohman, ambisi kekuatan tidak masalah asal cara-cara yang dilakukan dengan baik. Dan begitu sudah berkuasa, kekuasaannya digunakan untuk memberikan manfaat yang sebaik-baiknya pada negara dan kemakmuran rakyat. Ibaratnya berjuang merebut kebaikan seperti halnya mengeluarkan harta untuk merebut jadi pemimpin. Kalau pemimpinnya udah kepentingan rakyat, jangan diartikan menyojok atau menyuap, tapi artikan memberi kebaikan yang tidak boleh merebut kekuasaan dengan cara zalim, begitu jadi penguasa korup, dalam kurung, atau kebijakan yang tidak pro rakyat. Komentar selanjutnya dari Haris, Jokowi yang keberatan berbuatlah sukai rakyat jangan iri. Komentar selanjutnya dari Siti, ada yang berilmu tapi TK dipakai untuk apaan ya? Komentar selanjutnya dari Arjun, seharusnya masyarakat lebih baik fokus membantu dan mengawasi program Pragit untuk menuju Indonesia Emas. Sudah jelas Pak Jokowi sudah menjadi masyarakat biasa sama seperti kita-kita. Pak Jokowi punya hak untuk berpolitik yang ya biarkan saja karena beliau masih muda dan punya kebebasan untuk melakukan apa yang beliau mau. Komentar selanjutnya dari Mita Suroto, awasi anaknya yang menikmati kemewahan dan fasilitas dari rakyat, jangan sampai digunakan untuk panceritan dan membangun dinasti politik keluarganya. Terutama abdi negara yang terafiliasi dengan harta keluarga, awasi dan kejar terus yangnya dari mana jika pakai uang rakyat itu, namanya korupsi. Mari kita awasi semua penggunaan uang rakyat, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga dan dinastinya. Komentar selanjutnya dari Franto, wahai sedulurkanlah ojo pilih keluarga Jokowi, duduk. Tolong ya, program yang benar banyak korupsinya, oke terutama Wojoyo. Komentar selanjutnya dari Jujuh, lah kan ada panggilan sidang di pengadilan penting lah, mana aja. Jangan-jangan semua ini atur supaya tetap terkenal walau dengan kasus harga diri. Komentar selanjutnya dari Nei, tujuannya ingin menipu lagi, kemarin sudah berhasil meniru dengan mobil SMK, nanti apa lagi. Komentar selanjutnya dari Macan Kemayoran, kalau nggak disokong dan elir kaki, nggak mungkin orang ini mampu makan dari itu. Yang takut kehilangan kekuasaan adalah oligarki dan penjilatnya. Komentar selanjutnya dari Salim Basawan, semua politikus takut sama Pak Jokowi, makanya tidak habis-habis dijelikin dan difitnah supaya jatuh nama baiknya. Tapi sekarang masyarakat udah pada cerdas cinta tanah air. Pilih pemimpin yang bisa membangun negara, bukan membangun makrat duit negara habis, negara dibangun tidak apa-apa. Komentar selanjutnya dari Dikit, Mak Banteng sedih padahal dia yang pertama nggak akting masuk Sogorong. Akhirnya Jack jadi anak durhaka, tak ada Banteng Kebo pun jadi WKWK. Komentar selanjutnya dari Coba, Jokowi OTW dijemput rakyat. Komentar selanjutnya dari Siti Masufaf, Prabowo Kendo Ambordol KBD. Komentar selanjutnya dari Yadi, ya kalau mau rakyat percaya sama Jokowi, ijazahnya tunjukin saja, rakyat mungkin baru percaya. Komentar selanjutnya dari Ana Dari, halah kalau mau menang suara yang cerdas kesatria dong, berdasarkan fakta nyata, jangan teriak-teriak keluar-keluar jelek-jelek, inilah lawan tandingnya. Sebas fitnah, penjolimin dan lain-lain negatif-negatif dengan tujuan jatuhkan lawannya. Rakyat menegah ke bawah dan akar rumput yang mungkin dulu-dulu dianggap bodoh, gampang diadu domba, dipolitiskan, sekarang ini tidak jamin lagi bro. Rakyat semakin pintar, otak makin waras, hati semakin terujuk, jadi mudah dibohongi. Komentar selanjutnya dari Aman Aryadi, sebaik apapun kendaraan yang dipakaikan kalau sopir atau calon sopirnya tidak berkompeten atau hancur. Komentar selanjutnya dari Soe, stasiun televisi peliharaan siapa ini? Komentar selanjutnya dari Santoso Sugeng, Jokowi penerus dan penerus partai korupsi. Komentar selanjutnya dari Mudar, sudah tapi belum. Komentar selanjutnya dari Suhano,
Sangat ambisius, malu-maluin sen kiring, belok kanan nggak malu, apa dengan presiden-presiden sebelumnya? Jangan sudah mantan tapi masih terasa menjabat karena ada presiden yang sedang menjabat. Mana ada mantan presiden yang masih mengoperasikan ke lapangan publik. Komentar selanjutnya dari Tamsil, pokoknya Pak Jokowi nggak boleh berpolitik. Komentar selanjutnya dari Pari, Pak Jokowi akan menunjukkan bahwa dia berada dimanapun, maka tempat itu akan ramai. Tak terkecuali di partai dan yang tinggal berpisah untuk nyunsep nanti. Komentar selanjutnya dari Dio, ngebet banget sih demi si bocah pelango-pelenge. Komentar selanjutnya dari Arnadi, orang berilmu status sekolah tingkat sarjana donor profesor, untuk apa kalau otaknya gila, kuasa hatinya buruk dan perilaku tindakannya tidak bermoral, tidak beradab, bahkan murko kuoso. Bukan untuk mikirin rakyat, bukan memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama rakyat menengah ke bawah. Rakyat hanya untuk topeng sandiwara mengatasnamakan kepentingan rakyat. Komentar selanjutnya dari Soeharto, cari kerja sulit, pengangguran meningkat, utang negara yang sekarang tembus Rp 18 triliun, harga 2 kebutuhan. Komentar selanjutnya dari Indah, Masya Allah Lampung antusias sekali ingin melihat dan bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Nah teman-teman, sampai di situ saja video kita pada saat ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Selamat sampai jumpa di video tersebut.